Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi sahabat tani dimanapun saja Anda berada. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan sawit yang umur hampir 2 tahun, sekitar 1,5 tahun, yang sudah mulai mau keluar bunganya. Ini kemarin diganti karena bibit sawitnya sebenarnya sudah menghasilkan, tapi hasilnya tidak maksimal. Masih ada beberapa pohon, 1, 2, 3, 4, sudah masih ada lebih 10 pohon yang belum ditebang. Sebagian sudah ditebang, itu pohonnya bergelimpangan ke sana. Ini kemarin waktunya ditebang pakai alat berat itu, pakai heksapator. Batanya baru kira-kira 3 meter yang sudah keluar pelapanya. Ini sementara puncak-puncaknya berhasil. Sebenarnya seandainya bibitnya bagus, tapi kebetulan bibitnya abal-abal, ya maka diganti padahal sudah menghasilkan. Sebenarnya kalau orang yang artinya ekonominya kasihan di bawah, mungkin berpikir tidak akan ganti secepat ini karena sudah menghasilkan. Tapi karena beliau yang punya pembibitan, punya bibit sendiri, bibit sudah tidak dibeli, maka beliau ambil inisiatif untuk mengganti karena hasilnya tidak maksimal karena bibitnya kurang bagus, tidak jelas asal usulnya. Jadi itu yang sering saya katakan dalam video saya ketika mereview masalah sawit, bahwa ketika kita ada minat mau tanam sawit, jangan tanggung-tanggung, pilihlah bibit yang berkualitas, yang bersertifikat. Karena kalau kita pilih bibit yang berkualitas, bibit yang bagus, insya Allah hasilnya juga nanti akan maksimal, hasilnya juga nanti akan banyak. Karena di sekelilingnya ini sawit sudah tinggi-tinggi, seumuran dengan sawit yang ditebang sekarang ini. Sekelilingnya sawit di sana tinggi-tinggi. Yang punya di tengah-tengah ini terpaksa ditebang karena hasilnya sedikit. Kalau dibandingkan hasilnya tetangga kebun, mungkin luasnya sama tapi hasilnya lipat 2 kali. Mungkin tetangga kebun dapat 2 ton atau 1 ton, kita cuma dapat 5 kuintal, walaupun sama luasnya, sama jumlah pohonnya. Tapi karena kualitasnya bibit tidak bagus, ya kita dapatnya sedikit, akhirnya kita akan menyesal juga. Jadi bagi sahabat di luar sana maupun di daerah sekitar Mamuju Tengah, di Sulawesi Barat atau di luar sana yang berminat tanam sawit, kita cuma bukan menggurui, saya cuma sekedar mengingatkan pada kita semua. Mudah-mudahan video ini menjadi pelajaran, menjadi inspirasi bagi kita semua, agar kita artinya lebih cermat, lebih bijak dalam memilih bibit kelapa sawit ketika kita mau menanam kelapa sawit. Karena kalau asal tanam, beginilah akibatnya sahabat. Ini sudah berhasil tapi ditumbang semua. Sisa berapa pohon mami di sana, lebih 10 pohon yang belum ditumbang. Karena bibitnya tidak bagus. Ini bibit sama yang saya tanam itu, umur yang saya update kemarin, pisang tumpang sari dengan sawit, sama jenisnya, dari PPKS juga. Cuma PPKS itu nama perusahaan kecambah yang ada di Sumatera sana. Ada juga beberapa macam varietasnya.
Ada varietasnya Dampi, yang Ambi, Marehat, Apros, PPKS 540, dan banyak lagi sahabat. Saya cuma tidak ingat semua nama-namanya. Itu dari PPKS semua, cuma varietasnya yang beda nama dari satu perusahaan. Karena saya juga pernah kerja di pembibitan sawit yang ada di Mamuju Tengah selama hampir 3 tahun, lebih 2 tahun. Makanya saya ada sedikit tahu tentang nama-nama bibit, nama-nama perusahaan bibit yang unggul yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau rata-rata penangkar bibit yang ada di Mamuju Tengah ini, saya juga pernah ikut rapat di pemerintah kabupaten itu, diundang sebagai perwakilan BHS Bukit Harapan Sejahtera, karena kebetulan bos saya dulu tidak sempat hadir. Itu ada beberapa penangkar bibit yang resmi, yang punya izin resmi dari pemerintah. Nah, rata-rata itu mereka pakai bibit dari PPKS. Nah, itu PPKS, kalau tidak salah harganya saja itu di sana tidak kurang dari 8.000. Biasa kalau kita minta tolong sama penangkar, kalau tetangga ya sudah kenal baik, kita kena 10.000 per kecambah. Itu kita nebeng, karena kalau kita mau pesan tidak mampu, karena harus tidak bisa pesan sedikit-sedikit, harus pesan minimal mungkin itu 1 peti. Nah, itu harganya 1 peti itu puluhan juta. Jadi harganya saja per kecambah, baru kecambah ini sudah 10.000. Jadi ketika sahabat ditawari bibit sawit, kecambah sawit, harganya di bawah 10.000 atau jauh di bawahnya, 5.000 ke bawah itu, hati-hati sahabat. Karena sekarang itu teknologi sudah canggih, banyak sekali orang pintar bikin bibit sendiri baru mengatasnamakan perusahaan-perusahaan lain. Ini sekedar artinya mengingatkan buat kita jaga-jaga, bukan kita mencurigai atau menuduh siapa-siapa. Kita cuma artinya perlu hati-hati, karena ketika kita terlalu mudah percaya, akhirnya kita beli, wah lumayan ini bibitnya bagus, harganya murah. Nah, saya rasa sahabat itu harga murah dengan kualitas yang bagus itu mungkin susah kita dapatkan. Yang biasanya itu harganya mahal tapi memang kualitasnya bagus, bibitnya bagus, kualitasnya bagus, tapi harganya mahal. Jadi kalau petani yang cerdas itu kalah sekarang tapi menang di belakang. Jadi lebih baik kita beli bibit yang mahal daripada kita beli bibit yang murah, baru bibitnya abal-abal, tidak jelas asal usulnya. Akhirnya kita akan menyesal sendiri. Ini salah satu contohnya yang ada sekarang ini. Karena kebetulan PT Al-Fikri itu, Pak Hanafi, belum punya pembibitan pada waktu itu. Mungkin ya entahlah ini bibit dari mana, sehingga hasilnya buahnya tidak bagus, hasilnya sedikit, sehingga beliau mengganti sebelum umurnya tua ini kelapa sawit. Ya begini dah. Jadi kalau rata-rata kita di sini, apalagi kalau sekitar di sini di desa Tobada, dusun Tobada, rata-rata kita beli bibitnya Pak Hanafiatul Anam, PT Al-Fikri.
Itu kita sudah yakini, termasuk sawit yang saya tanam itu bibit dari beliau, saya beli kemarin. Saudara-saudara juga yang ada tanam di sana yang tumpang sari dengan jagung. Itu bibit dari Al-Fikri. Bahkan bibitnya beliau kalau tidak salah sudah sampai keluar provinsi. Ada pesan dari kabupaten, kalau tidak salah dengar itu kemarin, Kabupaten Sidrap, itu provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bagi teman-teman yang ada di sekitar sini mungkin belum tahu kalau di sini ada pembibitan punya PT Al-Fikri yang punya Bapak Hanafiatul Anam, ada di Dusun Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Itu bibit bersertifikat dari PPKS. Jadi oke sahabat, mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe. Bagi yang belum subscribe, di share dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Jadi ketika ada video terbaru dari saya, Anda langsung bisa ketahui. Terima kasih Anda telah menonton. Saya mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi langkah-langkahnya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Serta sahabat kita yang apabila ada yang dicoba dengan penyakit, mudah-mudahan tetap diberi kesabaran, tetap semangat, berusaha berobat dan berdoa dan serahkan sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Amin Allahumma rabbal alamin. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.